Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudaraku semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang diangkat derajat dan pangkatnya. Hari ini hari malam Jumat, hari yang sangat bahagia, hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya memegang tongkat komando Bromo Kencono Project. Untuk saudara-saudaraku semuanya, hari ini hari yang sangat bahagia untuk semuanya, di mana saudara-saudaraku tanah bangsa Indonesia yang mempunyai amanat untuk melaksanakan kewajiban mengibadah ataupun kewajiban berdoa bersama-sama tawangsulan berjamaah di mana Anda berada. Kami Joko Bingit Manusia Seribu Aneh Pendekar Untuk asli wong Jawa Tulen, seneng cerita yang nyata. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah astagfirullahaladzim. Semuanya itu tergantung pada akhlak. Kami akan menceritakan tentang kebaikan seseorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat derajat sampai diangkat pangkat, dari orang miskin sampai jadi orang kaya. Nama seorang Paino itu, dia anak petani dan dia selalu ibunya membantu dengan seorang raja. Ibunya Paino itu mempunyai kelebihan dan kejujuran kepada seorang gusti ratu ataupun ratu. Si Paino ini punya adik namanya Paimin. Dia sama-sama punya kejujuran dan punya kesantunan dan punya perilaku yang sangat baik kepada teman-temannya ataupun saudara-saudaranya, termasuk kepada orang tua yang melahirkannya. Paino dan Paimin ini kawan-kawan, dia asli seorang anak petani ataupun orang yang tidak mampu. Paino dan Paimin ini sejak kecil ditinggal oleh ayahnya. Ayahnya kena musibah, jatuh dari kelapa. Kelapa itu paling tinggi sekali, dia jatuh dan tidak bernyawa kembali. Dengan keajaiban muncul, Paino dan Paimin menangis, meneteskan air mata. Di dalam hatinya menangis terseduh-seduh, kenapa ayah meninggalkan aku? Aku sebagai anakmu. Paino dan Paimin ini selalu menangis. Mengapa menangis? Karena sejak kecil sampai menjadi dewasa, dia selalu berkelana karena diutus kepada seorang raja. Ibunya telah diikuti seorang ratu para ratu sejagat Nusantara. Ratu yang pertama, ratu adalah Ratu Panglima Perang Gajah Mada. Jadinya raja ini mendengarkan Paino dan Paimin ini selalu bersedih hati. Dengan kedua anak itu mempunyai kelebihan. Dia selalu berdoa, dia punya kewajiban sholat, dia punya kewajiban berbakti kepada orang tuanya. Setiap hari Jumat dia menyuci kakinya ibunya. Dua anak ini, Paino dan Paimin ini, selalu sentikodawu kepada orang tua yang melahirkannya. Dengan akhirnya keajaiban muncul. Bapaknya itu sudah meninggal, tapi tiba-tiba mendatangi ibunya malam Jumat. Jadinya kaget tiga orang itu kan, ibunya Paino dan Paimin itu kaget. Ayah kan sudah meninggal, kenapa hidup kembali? Tiba-tiba ibunya dikasih uang, dikasih harta kekayaannya bapaknya.
Karena bapaknya menjawab, aku dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, disuruh mengasihi kamu, bikin rumahmu dulu yang gede sekarang menjadi bagus. Supayanya bagaimana? Ini ada uang dan ada emas batangan. Painol dan Paimin ini menangis karena ayah itu sudah meninggal. Apakah aku mimpi? Dengan kebesaran Allah, dan Allah ditembus malaikat segala malaikat, dan malaikat diutus oleh Allah untuk mengasih uang kepada Nabi para Nabi Muhammad SAW, menyelamatkan seseorang. Itu sangat pahala yang paling besar. Akhirnya Paino dan Paimin ini dan ibunya menangis. Bapak, kamu kan sudah meninggal, kenapa kamu membawa uang dan emas ini? Saksinya orang-orang bisa sini. Bapaknya menjawab, saya dikasih Allah uang ini buat dirimu. Paino dan Paimin ini selalu punya rumah dan punya masa depan. Karena aku seorang orang Jawa, jadi tidak anak orang tidak mampu, supaya Paino dan Paimin bahagia. Dia disukai itu ibu dia bilang. Dengan kebesaran Allah dia membangun rumah dan mewah sekali. Akhirnya kalau orang jelek menjadi orang yang ganteng bagaimana? Dunia ini kita semakin cantik. Akhirnya dikasih kelebihan. Paino dan Paimin ini disukai seorang putri kayangan. Putri kayangan itu bernama Putri Kelending Kuning dan Putri Kelending Putih. Paino dan Paimin ini akhirnya berpasangan. Berapa kemudian, berapa tahun dan berapa tahun yang sudah terkumpul, dia mempunyai anak Paino dan Paimin itu dengan melahirkan seorang anak yang bernama Satrio Adipati Minak Jinggo. Satrio Adipati Minak Jinggo itu nakal sekali, ya, dinamakan Adipati Minak Jinggo. Jadi dia itu bermalas-malasan anaknya Painai. Paino, anak kamu kok malas sekali, tidak sama Sri dari anak saya. Sri dari ini yang sangat dinilai oleh seseorang pangeran-pangeran, para pangeran sejagat Nusantara. Dengan akhirnya ibunya sudah tua, sering sakit-sakitan, membuat kopi setiap malam Jumat untuk bapak ibunya. Ibunya memikirkan bapaknya yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini, hari malam Jumat ini, cerita cukup di sini, dan saya sebagai Joko Bingit selalu untuk Anda cerita yang nyata. Yang tidak nyata nggak usah diceritakan. Dengan akhirnya Sri Widari menjadi dewasa dan Adipati Minak Jinggo ini bermusuhan dengan seorang putri bernama Sri Widari. Sri Widari itu jejaknya sampai sekarang dicari oleh Satria-satria Piningit dan satria-satria pemberani, termasuk semoga tahun 2024 nanti kita memilih calon presiden, kita berhati-hati dan waspada dan waskita. Ingat, anak dan cucu kita meneruskan bangsa Indonesia seperti cerita tadi, ya. Jadi orang miskin menjadi orang kaya, ya. Jangan orang miskin menjadi miskin, jangan. Kaya ada 3 unsur, kaya harta, kaya beramal, juga kaya mengamalkan, bercerita seperti saya ini. Ingat kawan-kawanku, saudara-saudaraku semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Sabang sampai Merauke, dan pulau ketemu pulau, dan bumi ketemu bumi, dan kita dilingkari oleh laut ataupun samudra biru. Ingat, saya Joko Bingit untuk Anda. Hari Jumat ini kita selalu bahagia, kita syukur-syukurilah, dikasih kesehatan, rumah tangga kita bahagia, kita mempunyai uang yang sangat banyak, dan kita mempunyai amal yang sangat banyak. Ingat kawan-kawan, kita jangan sampai bermain api, jangan sampai kita kena api. Makanya hari ini, hari malam Jumat, kita selalu berjamaah, dan saya doakan kawan-kawan saya yang ada di mana Anda berada, saya doakan jamaahnya selalu banyak berjamaah itu, dan diwajibkan
oleh para Nabi Muhammad SAW. Dan banyak jamaah, banyak rezeki dan banyak ganjaran. Ingat, saya Joko Pingin selalu untuk Anda, dan saya sebagai orang Jawa Tulen, saya cerita yang nyata. Yang tidak nyata kita tidak perlu. Apalagi malam Jumat seperti ini, sangat singit dan sangat singut dan sangat dingin, jangan dihawakan panas. Yang belajar ilmu-ilmu pelet ataupun ilmu gendam-gendam itu buang saja. Lebih baik kita ilmu dengan jalurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita akan stroke dan mungkin kita akan selamat, tidak ada ancaman apapun. Bila Anda mengalirkan aliran yang tidak benar, akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, larangan Allah. Kita belajar akhlak yang baik dan akhlak yang benar, kita belajar yang sungguh-sungguh lebih baik. Seperti burung saya ini, yang nyata, yang tidak nyata burung kita akan tidak pergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joko Pingin Anda.